Jadi kalau kita nanti ngerti bagaimana konsep alam semesta ini dijadikan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Malam misalkan, kata Allah dalam surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai apa? Istirahat. Jadi malam itu bukan saat yang tepat untuk makan. Sudah pelajaran pertama. Jadi nanti pulang ini ada 2 case yang pernah saya baca dalam sebuah penelitian. Jadi 2 orang yang diberikan makanan dengan jumlah kalori yang sama, tapi yang satu dikasih malam, yang satu dikasih siang. Ternyata peningkatan gula darahnya signifikan yang malam. Jadi malam itu bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda mau makan, Bapak sekalian, makanlah sebelum kapan? Sebelum matahari terbenam. Alhamdulillahnya Anda datang sini sudah tenggelam kan matahari kan? Jadi pulang di sini mari kita komitmen, Allah saksinya kan? Dan makan malam memang salah satu penyebab paling utama terjadinya kegemukan. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan fase-fase ini, maka sebenarnya nanti saya kasih tipsnya ya, supaya nanti boleh nggak tetap makan malam itu tetap makan boleh, tapi yang dimakan jangan yang ala-alanya kita gitu kan. Boleh. Ya. Apa yang dimakan malam? Pertama, rulesnya sebelum matahari tenggelam. Ya. Malam itu kalau mungkin kita kan pembahasan pertama kan malam. Malam adalah fase istirahat. Malam adalah fase bumi pun istirahat, kita pun istirahat. Istirahat apa? Istirahat dari aktivitas metabolisme. Maka malam adalah reproduce hormon lagi, enzim lagi, ya. Segala macam metabolisme terjadi di malam hari. Maka salah satu tanda orang yang bermasalah tidurnya atau badannya akibat kebanyakan toksin atau racun adalah bangun tidurnya tidak seger. Bangun tidurnya tidak seger. Jadi banyak tanda-tanda kalau keseimbangan ini Bapak sekalian kita atau seorang itu seseorang yang terlalu banyak sampah bahasa saya. Terlalu banyaknya racun-racun metabolisme yang tidak terurai. Pertama, badannya lemes terus. Ya, yang kedua, susah buang air besar. Setiap hari tubuh Anda harus keluar atau tubuh kita itu harus dikeluarkan yang kita makan tadi, harus keluar tiap hari minimal sekali-sekali. Kemudian ada istilah itu brain fog. Brain fog itu kabut otak. Tadi kacamataku di mana ya? Tadi jilbabku di mana ya? Itu banyak masalah di perutnya. Jadi otaknya berkabut. Gampang lupa, susah ngingat. Nah gitulah. Terutama kalau Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibalik ya. Jangan gampang lupa. Jadi kalau Al-Quran susah lupa. Ya, yang dipakai di Al-Quran seperti itu. Kemudian feeling depressed itu apa ya? Moodnya nggak jelas, moodnya nggak jelas. Jadi kalau Anda lagi moodnya nggak jelas, maka jangan dekat sama abang gorengan. Emang ada hubungan? Ada nggak? Yakin ada. Coba deh gini, sekarang tolong bayangkan gorengan, ada bakwannya, tahunya, apa lagi tuh? Risol, cirengnya, begitu-gitulah. Di sisi kanan Anda. Lalu bayangkan di sebelahnya ada buah, ada anggur, ada apel. Lalu coba noleh ke kanan. Responnya nanti seperti apa, dan noleh ke kiri, lihat buah. Jadi tubuh kita itu Bapak sekalian atau pikiran kita memang terstimulus dengan apa yang dilihat. Ya. Warna-warni itu caranya Allah untuk memberikan rasa tadi. Maka buah saja, setiap perubahan warna pada buah memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu kurma ya, kurma itu kan ada beberapa jenisnya. Yang kurma masih mengkel, kemudian kurma yang kering, ada kurma yang basah. Itu manfaatnya beda loh. Kurma yang kering yang biasa kita Ramadan makan itu, ya, tamer
itu manfaatnya lebih banyak ke lambung. Ya, kurma yang kalau kurma yang mengkel agak-agak sedikit sepat, ya, atau ada asamnya sedikit tapi ada manisnya, itu lebih banyak kerjanya ke ginjal. Yang saya tahu gitu. Ya, sudah azan ya? 2 menit lagi. Ya, jadi itu. Jadi warna-warna tadi adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan warna-warna tadi hanya didapatkan dari apa? Hanya didapatkan dari apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Ya, sayur, buah seperti itu. Ya, jadi malam itu bagusnya kita makannya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Yang dimakan jangan memberatkan badan, karena malam mau istirahat. Ya, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jangan makan sama sekali, minum aja. Minum air putih, mungkin Anda minum atau minum 1 atau 2 gelas madu, atau Anda minum lemak. Makan lemak. Seperti apa contohnya? Minyak zaitun. Malam begitu. Ya. Nanti saya kurus nggak? Tenang. Kalau kurus nanti kita naikin berat badannya, gampang. Kalau yang udah gemuk akan turun sendiri. Nanti di maintainnya di mana? Di maintainnya di siang. Nah, itu masuk pada fase kedua di IG yang belum saya selesai ceritanya itu. Fase kedua. Ya, nanti kita bahas habis Isya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang apa tuh namanya? Fase ya. Terakhir kalau nggak salah tanda-tanda tubuh kita perlu dibersihin. Tadi kan ada terakhir itu adalah feeling depressed ya. Feeling depressed itu moody, bawaan baper, nggak jelas. Terus bahas yang terakhir kan waktu saya bilang tentang buah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group, ini left group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin ya, kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Seblak. Kerupuk. Jadi makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody nggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya, ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya, atau Anda banyak sebenarnya pilihannya. Ya, buah-buahan seperti itu juga bisa. Ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang, ya seperti itulah. Ya tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah terangsang. Masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan. Tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana kita akan bahas. Kemudian skin problem. Jadi skin problem itu masalah kulit. Ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tapi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya.
Dan yang terakhir masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, atau makan kurma, atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk, ya, Anda mau apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan, Ibu sekalian. Yang ini kalau kita terapkan itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu, organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka ini namanya vakuol, vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya. Kenapa kita minum infus water itu, atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, nggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering, vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak. Sudah rusak, apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya. Ya, itu sebabnya kalau kita kalau kita merendam kurma basah itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya?